Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati, welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun teman-teman berada, dan keluarga teman-teman sehat semua dimanapun keluarga teman-teman sehat semuanya. Oke, seperti yang kita tahu, PSSI sedang mengebut proses naturalisasinya 3 pemain Timnas Aboard yang baru, yaitu ada Dean James, Joey Pelupessy, Emil Audero. Yang mana 3 pemain ini ditargetkan oleh PSSI untuk bisa main di bulan Maret nanti di match melawan Australia dan melawan Bahrain di kandang. Ini sangat penting karena target PSSI itu yang semulanya masuk Piala Dunia itu di 2034 ini dipercepat. Kalau bisa 2026 ini bisa masuk juga karena untuk menambah poin rankingnya, pengalamannya pemain Timnas Indonesia, terus ngaruh ke poin rankingnya Timnas Indonesia. Karena apa? Dengan adanya pemain-pemain baru ini, 3 pemain ini, jadi bisa menambah daya gedornya Timnas Indonesia untuk memperkuat di kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Untuk itu PSSI ingin pemain ini cepat bergabung, cepat selesai proses naturalisasinya dan cepat disumpah lalu didaftarkan di AFC dan didaftarkan dalam nama-nama pemain yang akan bertandang ke Australia dan bertanding melawan Bahrain di kandang. Kalau kita melihat blueprintnya PSSI, blueprintnya Timnas, yaitu targetnya yang saya bilang tadi 2034. Namun dengan melihat momentumnya ini, Pak Erick Thohir melihat momentum yang sangat bagus, yang sangat pas untuk mencoba membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia di 2026 ini. Karena apa? Untuk 10 tahun lagi, ini Pak Hamdan Hamidan yang bilang, Pak Hamdan Hamidan bilang untuk 10 tahun lagi, untuk diaspora yang dari Belanda ini sudah mulai habis karena terakhir ini sudah sampai cucu-cucunya ini, yaitu seperti Tom Hai, Jaijes, Mes Hilgers. Ini cucu-cucunya saja. Banyak kayak Ivar Jenner yang bermain di Belanda ini tinggal cucu-cucunya saja. Ini makanya momentumnya diambil sekarang oleh Pak Erick Thohir. Jadi buat yang kalian tahu, masa sudah habis? Iya, karena persyaratannya itu hanya mencapai 3 generasi, yaitu kakek nenek, ibu bapak, dan terakhir cucunya. Kalau misalnya cucunya orang tuanya tidak ada yang WNI, hanya warga negara Belanda salah satunya, terus ada warga negara asing lainnya, tapi kakek neneknya masih WNI, nah ini cucunya bisa memperkuat. Kalau misalkan dari orang tuanya ini salah satunya Indonesia, berarti nanti ini anaknya. Kalau misalkan salah satunya bisa mempunyai anak ini mempunyai anak, berarti cucu dari orang tuanya ini bisa bermain bola. Ini masih bisa didiasporakan di proses naturalisasinya kalau memang dia ingin membela Timnas Indonesia. Kita lihat kedalaman skuadnya sekarang. Dari 3 pemain yang akan diproses naturalisasi oleh PSSI dan Pak Erick Thohir. Kita lihat ada Dean James, yang seperti kalian tahu, Dean James kemarin di Piala KNVB dia bermain 90 menit dan sangat bagus ya dia permainannya. Di aspek menyerangnya, bertahannya dia tidak kalah, sangat seimbang. Ini menjadi tantangan ya di skuad kirinya Timnas Indonesia. Apalagi ada Verdong yang selalu tampil penuh di Timnas Indonesia. Apakah nanti Dean James ini ditarik lebih ke atas untuk menjadi sayap kiri? Karena penyerangannya ini sangat bagus juga Dean James ini. Mulai dari umpannya, penetrasi tusukannya, mencari ruang kosong, itu sangat bagus. Apalagi di Piala KNVB kemarin, Dean James mencetak assist. Di gol pertamanya, Go Ahead Eagles ini mencetak assist. Dean James ini mempunyai keunggulan umpan yang akurat, tendangan bebas yang bagus juga seperti Calvin Verdong. Dari tendangan kiri kita sudah ada 2, ada Dean James, terus Calvin Verdong. Untuk tendangan bebas kanan ada Tom Hai. Ini bagus semua ya. Terus lagi ada Joey Pelupessy. Ini banyak yang banyak yang meragukan karena umurnya sudah 31 tahun. Justru itu, kalau menurut saya pribadi, menurut saya Joey Pelupessy
ini akan menjadi mentor-mentornya bagi Ivar Jenner, terus menjadi tandemnya Tom Haye, karena sudah banyak segudang pengalamannya yang didapat oleh Joe Pelupesi. Mungkin kita berharapnya Jairo Ridwall ya, namun Jairo Ridwall itu terkendala dari berkas-berkasnya, surat menyuratnya. PSSI terus mengirimkan tim untuk menyelesaikan berkas-berkasnya, perkaranya Jairo Ridwall di FIFA sana udah mengirim tim langsung, tapi penggantinya Joe Pelupesi ini tidak kalah bagusnya. Dia bermain di Liga 2 Belgia bersama klubnya Sen Patinama juga. Maksudnya bukan satu klub ya, maksudnya satu kasta di Liga 2 Belgia. Ini Joe Pelupesi ini menjadi tandemnya Tom Haye. Kalau misalkan nanti Ivar Jenner atau Marcelino bisa, terus Eliano Reinders main di tengah, dia akan fokus aja udah. Ini Ivar Jenner bagus juga diletakkan di AMF, attack midfielder. Marcelino, Eliano Reinders. Jadi kombinasinya sangat bagus nanti. Dua di tengah kalau misalkan menggunakan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, ini sudah bagus. Misalkan di kiri, sayap kiri, ini bisa saling switch position antara Dean James dan Calvin Verdong. Ini bisa saling switch position. Ini yang akan membahayakan di sisi kiri timnas Indonesia. Di sisi kanan juga seperti itu. Ada Eliano Reinders, ada Sandy Walsh, ada Kevin Dix. Ini bisa saling combine, switch position juga. Nanti kalau misalkan Kevin Dix lagi menyerang, Eliano Reinders juga bisa mengisi sisi kosongnya yang ditinggalkan oleh Kevin Dix. Karena seperti yang kalian tahu, yang kita tahu bersama, Eliano Reinders ini bermain di sayap kanan bisa, di tengah bisa, di back sayap kanan bisa, di back kanan bisa. Ini jadi tidak perlu khawatir untuk Patrick Kluivert. Kita percayakan saja kepada Patrick Kluivert gimana nanti dia meraciknya seperti apa. Jadi gitu. Terus Emil Audero. Kenapa PSSI tetap merekrut Emil Audero? Padahal orang tuanya pernah berkata nggak mungkin lah membela timnas Indonesia. Yaitu, jadi jangan melihat, itu kan bapaknya ngomong seperti itu di eranya PSSI sedang gelap-gelapnya. Jadi wajar bapaknya melihat timnas Indonesia yang dulu itu tidak secemerlang sekarang. Makanya melihat PSSI yang sekarang punya target yang jelas, terus pembinaan yang jelas, mulai bagus, rankingnya mulai naik, bapaknya Emil ini mengizinkan anaknya untuk membela timnas Indonesia. Emil ini masih generasi kedua dari bapaknya yang asli orang Lombok. Emil ini juga lahir di Lombok. Jadi karena dia sudah memiliki warganegaraan Italia yang tadinya ingin membela timnas Italia, terus dia kalah posisinya ya. Banyak kiper-kiper Italia sampai dia bahkan di majalahnya Italia, di medianya Italia, dia hanya di peringkat ke-7 atau ke-8 di posisi kiper timnas Italia. Makanya dia melihat peluang ini Indonesia bermain bagus, bisa menjadi kiper keduanya Indonesia atau saling bergantian antara Martin Paes dan Emil Audero. Nah, ini sangat bagus. Jadi yang kemarin kita lihat Emil bermain bagus di Palermo, terus Martin Paes ini juga bermain bagus di laga awalnya MLS kemarin. Ini bermain bagus, sama-sama memulai start di awal musim, yaitu Martin Paes di awal musim bermain bagus. Emil Audero bermain start di pertandingan pertamanya di Palermo setelah pindah dari Como, terus dia dipinjamkan ke Palermo. Ini juga bermain bagus. Walaupun umurnya sudah 29 tahun atau 30 tahun ini si Emil Audero ini. Jadi ini yang perlu kita nantikan ya. Kita doakan PSSI resmi melakukan sumpah proses naturalisasi kepada 3 pemain diaspora yang baru ini. Kita percayakan. Jadi PSSI ini benar-benar getol ya untuk mengerjakan timnas Indonesia ini supaya masuk ke Piala Dunia 2026. Oke, gue Iqbal. Sekian berita tentang proses naturalisasi percepatannya ini dari PSSI, dari Progressive Football, dan ciao.